Guoer. Untuk berlatih kitab Taishuan, kita berdua harus melepas pakaian luar, agar energi spiritual kita saling terhubung, dan pikiran kita menyatu. Cepat lepaskan pakaianmu, jangan sampai hilang konsentrasi. Bibi, apa-apa ini tidak kurang pantas. Apanya yang tidak pantas? Dulu saat guruku mengajariku, juga berlatih dengan cara seperti ini. Aliran energimu sedang tidak lancar, memang harus dibimbing dengan cara ini. Cepatlah, jangan sampai kita membuang waktu. Fokuskan pikiranmu, tarik energi ke dalam tubuh, atur napasmu mengikuti iramaku. Bibi, aku sangat sulit menenangkan pikiranku. Guoer, kau mulai memikirkan hal yang tidak-tidak lagi. Bibi, latihan ini mengharuskan energi kita saling terhubung. Sedangkan aku ini seorang pria normal. Kau menyuruh hatiku tenang seperti air. Itu sama saja dengan membunuhku. Apa bedanya pria dan wanita? Hari ini kita hanya menyalurkan energi untuk membantumu membuka dua jalur meridian utama. Kenapa hatimu malah tidak bisa tenang? Bibi, kau tidak mengerti. Di dunia ini, jika seorang pria memiliki wanita yang ia cintai, walaupun terpisah oleh ribuan gunung dan sungai, hatinya pasti akan tetap goyah. Apalagi kau sekarang duduk tepat di hadapanku. Wanita yang kau cintai. Apakah maksudmu itu aku? Iya. Kalau begitu, mari kita coba sekali lagi. Perasaan dari Guoer, sudah Bibi terima. Jangan hilang fokus, ikuti gerakanku. Adik seperguruan. Sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Ruang batumu ini rupanya makin sunyi saja. Kakak seperguruan. Dasar pasangan guru dan murid yang tak tahu malu. Berkultivasi tanpa busana begini, sungguh merusak moral. Hari ini aku akan menghukum kalian atas nama langit. Hari ini aku akan menghukum kalian atas nama langit. Ah. Bibi. Bibi, kau terluka. Guoer. Jangan takut. Bibi tidak apa-apa. Gongbawan, kau sudah diusir dari sekte kabut kuno. Berani sekali kau menerobos gunung hari ini. Apa sebenarnya maumu? Tentu saja untuk mengambil kitab Taixuan. Kenapa guru selalu mewariskan yang terbaik hanya untukmu? Kitab Taixuan itu bukan ilmu yang bisa kau kuasai. Kakak seperguruan, cepatlah pergi dari sini. Kejadian hari ini, tak akan aku laporkan pada roh guru, yang kini ada di alam baka. Guru tua bangka sialan itu. Dari kecil selalu saja pilih kasih padamu. Aku tak sudi punya guru sepertinya. Serahkan kitab Taixuan. Kalau tidak, aku bunuh dulu si sampah ini. Bibi, jangan berikan padanya. Guoer, Bibi sudah berjanji untuk menjagamu seumur hidup. Kalau kau tiada, untuk apa lagi Bibi terus hidup sendirian? Kakak, kau ambil sajalah. Pilihan yang cerdas. Ilmu kitab Taixuan butuh dua orang yang sehati dan sepikir. Barulah aliran energi bisa menyatu dengan sempurna. Jika kau nekat melatihnya sendirian, aliran meridianmu pasti akan berbalik arah, dan membuatmu terserang penyimpangan energi. Sehati dan sepikir. Adik seperguruan, kau sedang membual pada anak umur 3 tahun ya. Semua laki-laki di dunia ini hanyalah pengkhianat cinta. Untuk apa aku harus menyatukan hati dengan mereka? Aku berlatih sendiri saja. Kakak seperguruan, apa yang kau lakukan? Lepaskan Guoer. Tenang saja, adik seperguruan. Untuk saat ini aku tidak akan membunuhnya. Karena bocah ini bisa berlatih kitab suci Taixuan bersamamu, maka dia adalah kunci bagiku untuk menguasai ilmu ini. Aku pinjam dia sebentar. Gongbaiwan, jika kau berani menyentuh sehelai saja rambutnya, aku pasti akan membunuhmu, hanya dengan kondisimu yang sekarang ini. Adik seperguruan, pulihkan saja lukamu itu baik-baik. Guoer. Yin dan yang saling melengkapi, hati saling menyatu. Ternyata memang benar seperti yang dikatakan gadis itu. Iblis wanita ini membawaku ke tempat seperti ini. Pasti ada niat buruk. Bibi terluka parah seperti itu. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Kalau sudah bangun, jangan pura-pura tidur lagi. Kakak seperguruan,
kita tidak punya dendam satu sama lain. Untuk apa kau menangkapku dan membawaku ke tempat terpencil ini? Li Yun, aku tanya padamu, kamu dan Hua Qianyu, bagaimana cara kalian berlatih kitab suci Taixuan ini? Kalau soal itu, ceritanya panjang. Setiap pagi, aku dan Bibi harus duduk bersila saling berhadapan, menempelkan telapak tangan, menggunakan penyatuan hati sebagai panduannya. Lalu, setiap kali aku menatap wajah Bibi, jantungku langsung berdebar kencang, dan aliran energiku jadi kacau. Cukup. Simpan saja omong kosongmu itu untuk merayu bibimu. Kurasa tidak perlu ada yang namanya penyatuan hati. Kalian saja yang sengaja membuatnya terdengar rumit. Aku berlatih sendiri saja. Hei, kakak seperguruan, ini tidak boleh dilakukan. Rahasia kitab suci Taixuan ada pada kultivasi ganda. Kalau kakak berlatih sendirian, nanti kakak bisa terkena penyimpangan energi. Aliran energinya akan berbalik arah. Rasanya pasti lebih menyiksa daripada kematian. Kalau kau bicara omong kosong lagi, akan kuhancurkan kau. Biar kau jadi orang cacat seumur hidup. Kakak, jangan marah dulu. Adik seperguruanmu ini cuma berpikir, orang sehebat kakak, pasti punya banyak pengagum di dunia persilatan. Jangan-jangan, luka hati kakak belum sembuh. Makanya kakak tidak mau berlatih kultivasi ganda dengan orang lain. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, akan kubuat kau merasa lebih baik mati saja. Tapi kakak, yang aku bilang ini kan kenyataan. Dengan kecantikan seperti ini, untuk apa menyiksa diri sendirian? Ingat baik-baik, bocah. Jangan berani main mulut di depanku. Setelah aku menguasai kitab suci Taixuan, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Apa yang terjadi? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku, Gong Baiwan, bisa kalah dari... leherku. Kakak, kau tidak apa-apa. Zhao Wuji. Dasar pria pengkhianat. Iblis wanita ini mengalami penyimpangan energi. Kekuatannya ternyata semengerikan ini. Perkataan Bibi memang benar. Kitab suci ini sama sekali tidak boleh dilatih sendirian. Semua pria itu memang brengsek. Akan kubunuh semua pria pengkhianat di dunia ini. Li Yun. Bibi. Bibi masih menungguku. Aku harus kembali menemui Bibi. Lari. Mau lari kemana kau? Apa yang kau lakukan pada bibiku? Oh. Kau malah mengkhawatirkannya lebih dulu. Si sampah Hua Qianyu itu sudah kulukai dengan parah. Tenaga dalamnya berbalik menyerang. Sepertinya dia tidak akan bertahan sampai tengah malam. Bibimu yang tersayang itu, mungkin sekarang sudah pergi menemui malaikat maut. Omong kosong, bibiku tidak mungkin mati. Ilmu bela diri bibiku sangat tinggi. Dia tidak akan mati. Ilmu bela diri yang tinggi. Setinggi apapun ilmunya, apa dia bisa menahan serangan diam-diam dariku? Apa dia bisa menahan hantaman balik dari tenaga dalamnya? Terimalah nasibmu, bocah. Pemuda ini lumayan tampan juga. Kenapa dia diikat di sini? Kau sungguh beruntung, bertemu denganku. Pil penambah nyawa bunga persik ini, dibuat sendiri oleh ibuku. Orang biasa bahkan tidak akan bisa memilikinya meski memohon hingga bersujud. Nyalimu besar juga, gadis kecil. Beraninya kau menyentuh tawanan milikku, Gombawan. Siapa kau? Aku sedang menyelamatkan orang. Apa urusannya denganmu? Bocah ini adalah tawananku. Kalau kau pintar, cepat menyingkir dari sini. Sebelum aku menghabisi nyawamu juga. Asal kau tahu, aku ini putri dari penguasa kota Nanyang, Li Hao. Kalau ayah dan ibuku tahu kau menindasku, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Penguasa kota Nanyang, Li Hao. Memangnya dia pikir dia siapa? Cari mati kau.
Gadis kecil. Lahirlah di keluarga yang lebih baik pada kehidupan selanjutnya. Gongbawan. 5 tahun tidak bertemu, kau malah menjadi semakin menyedihkan. Berani-beraninya kau mencoba menyentuh putriku. Hua Xiangrong, kenapa kau bisa ada di sini? Putriku pergi keluar untuk mencari tanaman obat. Tentu saja aku harus menjaganya. Kenapa? Kau masih mau berlagak di hadapanku? Hua Xiangrong, kejadian hari ini akan kuingat baik-baik. Bocah ini kuserahkan pada kalian untuk sementara waktu. Kita pasti akan bertemu lagi. Ibu, kenapa baru datang? Aku hampir saja ditangkap oleh iblis wanita itu. Taoer, jangan takut. Biar ibu periksa lukanya pemuda ini. Nyonya, Jangan banyak bicara. Biar ku buka dulu ikatanmu. Ibu, bagaimana keadaannya? Aliran meridiannya terbalik. Dan dia terluka sangat parah. Kalau bukan karena pil penyambung nyawa bunga persik milikmu, yang menahan sisa napasnya, mungkin dia sudah. Lalu bagaimana ini? Ibu, tolong selamatkan dia. Ibu akan gunakan tenaga dalam untuk melindungi detak jantungnya, lalu berikan dia pil pemulih energi ini. Dalam 7 hari ke depan, dia tidak boleh mengerahkan tenaga dalam. Kalau tidak, seluruh urat nadinya akan putus. Bahkan dewa pun tak akan bisa menolongnya. terima kasih banyak atas pertolongan Nyonya. Aku juga sudah menyelamatkanmu. Tahu, ingat baik-baik. Namaku adalah Xiao Tao, putri dari penguasa kota Nanyang. Terima kasih banyak, Nona. Terima kasih, Nyonya. Jangan bergerak. Lukamu terlalu parah. Tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Aku sudah menggunakan tenaga dalam untuk melindungi detak jantungmu. Dalam waktu 7 hari ini, ingatlah, jangan sekali-kali mengerahkan tenaga dalam. Nyonya, bolehkah aku bertanya, seberapa jauh jarak dari sini ke perguruan kabut kuno? Perguruan kabut kuno, itu adalah perguruan pertapa di pedalaman gunung berkabut. Kurasa jaraknya masih ada 100 mil perjalanan gunung dari sini. Aku harus segera kembali ke sana. Kenapa kau ini keras kepala sekali? Sih, ibuku sudah bilang, kau tidak boleh mengerahkan tenaga dalam selama 7 hari. Kalau kau pulang dalam keadaan begini, kau bisa mati di tengah jalan. Ada hal yang tidak Nona ketahui. Bibiku. Dia masih berada di Sekte Guwu. Dia terluka parah oleh iblis wanita itu demi melindungiku. Dia belum pernah keluar dari sana sama sekali. Dia sendirian dan sedang terluka. Jika aku tidak kembali padanya. Bibi yang kau bicarakan itu, apakah dia Hua Qianyu dari Sekte Guwu? Nyonya kenal dengan bibiku. Ada rumor di dunia persilatan, Sekte Guwu memiliki seorang murid pewaris dengan ilmu bela diri yang sangat tinggi. Karena kau bersikeras untuk kembali, aku juga tidak akan menahanmu. Simpanlah liontin giok ini. Di masa depan, jika kau pergi ke kota Nanyang, kau bisa memakai ini untuk masuk ke kediaman penguasa kota dan mencari kami. Kebaikan Nyonya yang begitu besar, akan Li Yun ingat selalu di dalam hati. Kelak pasti akan kubalas. HMPH. Anak bodoh. Bibi. Guoer sudah pulang. Guoer pasti akan pulang. Guoer. Maafkan Bibi yang tidak bisa melindungimu. Tidak bisa, Bibi tidak boleh hanya menunggu di sini. Bibi harus pergi mencari Guoer. Guru, murid akan turun gunung hari ini. Murid pasti akan membawa Guoer kembali. Ternyata seperti ini keadaan di bawah gunung. Permisi, kakak. Apa kau pernah melihat Guoerku? Guoer? Guoer siapa? Dia adalah muridku. Dan juga Guoerku. Tidak kenal. Permisi, ibu. Apa ibu pernah melihat Guoerku? Ya ampun, Nona, dengan paras secantik ini, kenapa kelakuanmu seperti orang bodoh? Bahkan tidak membawa lukisan wajahnya. Kemana kau menyuruh kami mencarinya?
Nona manis, bagaimana kalau abang saja yang menemanimu mencarinya? Jangan-jangan abang ini goer yang sedang kau cari. Apa kamu goer? Gadis ini benar-benar lugu. Nona, minum air sendirian di sini. Kenapa tidak pesan makanan? Aku tidak lapar. Aku sedang menunggu Goer. Goer. Siapa itu Goer? Goer adalah muridku. Dia tersesat. Aku menunggunya kembali untuk mencariku di sini. Nona, Goer yang kau maksud itu. Aku baru saja melihatnya di hutan di luar kota. Sepertinya kakinya terluka, tidak bisa berjalan. Sekarang dia sedang duduk menangis di dalam hutan. Goer terluka. Di mana dia? Tepat di hutan kecil di luar kota itu. Aku bisa mengantarmu mencarinya. Cepat antar aku ke sana. Jangan cemas, Nona, ikuti saja aku. Goer. Goer, kau di mana? Nona, Goermu mungkin pergi lebih jauh ke dalam hutan. Mari kita jalan lebih ke dalam lagi. Goer, Bibi datang. Goer. Goer. Ah, Bibi. Bibi. Dia tidak ada di rumah. Dia pasti pergi keluar untuk mencariku. Bibi belum pernah keluar rumah sama sekali. Bagaimana nasibnya sendirian di luar sana? Satu teko teh panas. Apa kalian sudah dengar? Kota Nanyang sedang mengadakan turnamen dunia persilatan untuk memilih ketua aliansi dunia persilatan yang baru. Kudengar ketua aliansi saat ini, Li Qingsan, akan mundur dan menyerahkan posisinya. Para ketua dan tetua dari berbagai perguruan besar, siapapun yang cukup terkenal, semuanya mendapat undangan, bukan cuma ketua dan tetua saja. Bahkan pendekar pengembara tanpa nama sekalipun, asalkan berani menyebutkan asal-usulnya, semuanya boleh ikut bertanding. Kudengar, posisi ketua aliansi ini, pemenangnya bisa memerintah seluruh pendekar. Kalau Bibi tahu ada turnamen ini, apa dia juga akan pergi ke sana? Tuan, Tuan. Teh Anda belum habis diminum. Dongfang Bai. Kau sudah menduduki posisiku selama bertahun-tahun. Hari ini, saatnya kau menyerahkannya. Raja Xiao Yao, dulu, guru masih memikirkan ikatan seperguruan kita, dan mengampuni nyawamu. Hari ini kau malah berani kembali dan membuat kekacauan. Si tua bangka itu dulu pilih kasih. Dia mewariskan posisi ketua padamu, dan membiarkan aku, kakak seperguruan tertua, tunduk di bawahmu. Saudara, kau tidak apa-apa. Cepatlah pergi. Iblis tua itu masih mengejar di belakang. Iblis tua. Kenal kau. Dongfang Bai. Kau pikir kau bisa kabur dengan mencari bantuan? Biar bocah ini juga mati terkubur di sini bersamamu. Saudara, bertahanlah. Berhenti. Akhirnya kita berhasil lolos. Luka saudara ini sangat parah. Aku harus segera mencari tempat untuk mengobatinya. Guru. Tenanglah,
Iblis tua itu tidak mengejar kita. Bertahanlah, saudara. Aku akan membawamu mencari tempat untuk mengobati lukamu. Jalur meridiannya rusak, tenaga dalamnya sangat kacau. Aku harus mencari cara untuk menstabilkan pernapasannya. Tenangkan meridiannya dulu, sisanya kita urus setelah dia sadar nanti. Hei, kau bisa mendengarku? Siapa kau? Di mana ini? Jangan bergerak, luka dalammu belum sembuh. Namaku Li Yun. Aku kebetulan melihatmu di hutan tadi. Ini di dalam gua. Tempat ini aman, kok. Terima kasih, Saudara Li, sudah menyelamatkan nyawaku. Ah, tidak perlu sungkan. Aku hanya menolong orang yang sedang kesulitan. Aku belum menanyakan siapa namamu, saudara. Dongfang Zi. Saudara Dongfang, luka meridianmu cukup parah. Jangan banyak bicara dulu. Fokuslah memulihkan energimu. Kau lapar, kan? Makanannya tinggal ini saja. Makanlah untuk mengganjal perut. Merepotkanmu saja. Bau sekali badanku ini. Berlarian siang dan malam beberapa hari ini. Badanku sampai bau asam begini. Kau jujur sekali. Aku mau mandi dulu biar segar. Ah, segarnya. Hei, saudara. Ayo turun. Mandilah juga. Tidak usah. Kita sama-sama laki-laki. Kenapa harus malu-malu begitu? Airnya jernih dan sejuk. Low. Berendam bisa membuat lukamu cepat sembuh. Ayo. Ayo turun. Kau. Jangan menolak. Saudara ayo. Turunlah. Kau. Ternyata kau ini perempuan. Kau maaf. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak tahu kalau kau seorang wanita. Aku sama sekali tidak bermaksud lancang. Tidak tahu malu. Soal kejadian malam ini. Jika kau berani membocorkannya walau hanya sepatah kata. Tenang saja, Nona. Hari ini aku sudah banyak bertindak lancang. Kuharap Nona tidak menyimpannya di dalam hati. Namaku Li Yun. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Ilmu bela diri gadis itu sungguh hebat. Bibi. Guoer akan segera pergi mencarimu. Tunggulah aku. Nona cantik pasti kelelahan di sepanjang perjalanan ini. Bagaimana kalau kita istirahat sejenak? Hutan ini sangat sepi dan tenang. Pas sekali buatku untuk menemani Nona mengobrol. Tapi aku harus mencari Guoer. Bukannya Tuan Muda bilang kalau dia ada di depan sana. Di depan mana tepatnya? Aduh, Nona, bocah itu belum tentu pantas kau cari sampai susah payah begini. Lebih baik aku saja yang menemanimu berkelana di dunia persilatan. Bukankah itu jauh lebih menyenangkan? Tuan Muda Zhao, aku setuju untuk pergi bersamamu. Itu karena kau bilang kau tahu di mana Guoer berada. Tapi, sepanjang jalan aku sama sekali tidak melihatnya. Dasar gadis bodoh. Guoer kesayanganmu itu pasti sudah mati entah di mana. Tidak tersisa walau hanya sehelai rambut pun. Sekarang kau sudah jatuh ke tanganku. Lebih baik kau turuti saja kemauanku. Aku jamin hidupmu akan serba enak dan mewah. Apa kau bilang? Guoer sudah mati. Nona, aku cuma bercanda. Dasar wanita kejam. Aku ini murid utama dari Sekte King San. Berani-beraninya kau melukaiku. Beraninya kau menipuku. Guoerku sama sekali belum mati. Bagus, berani sekali kau melukaiku. Tunggu saja pembalasanku di konferensi dunia persilatan kota Nanyang. Guru saya, Li King San. Saudara-saudara seperguruanku semuanya ada di sini. Tunggu sampai aku membawa bala bantuan. Aku akan membuatmu, gadis kecil, menyesal seumur hidup. Konferensi bela diri di kota Nanyang. Guoer sangat suka keramaian. Mendengar ada konferensi bela diri, dia pasti akan pergi ke kota Nanyang. Dia pasti berada di kota Nanyang. Zhao Wuji, beraninya kau menyentuhku sedikit pun. Guruku, Biarawati Suanyin, pasti tidak akan melepaskanmu. Biarawati Suanyin. Biarawati tua itu entah sedang berdoa di mana sekarang. Liu Ruyan,
Kau terlahir dengan tubuh yang sangat memikat. Siapa di dunia persilatan yang tidak tahu? Hari ini kau jatuh ke tanganku. Jadi jangan salahkan aku jika tidak tahu cara bersikap lembut pada wanita. Kau pria tidak tahu malu dan rendahan. Bisa-bisanya kau menyerang diam-diam dan meracuniku. Biarkan aku merasakan pesona dari tubuh memikat ini. Untuk apa berontak? Turuti saja kemauanku. Kelak, aku akan menjadikanmu selirku. Bukankah itu lebih membanggakan? Guru. Ruyan tidak berguna. Hentikan. Nona, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih Tuan, sudah menyelamatkan nyawaku. Bocah liar dari mana ini? Sok pahlawan ingin menyelamatkan wanita, iya. Bahkan tidak sadar diri dengan kemampuanmu sendiri. Langkahi dulu mayatku jika kau ingin menyentuhnya. Benar-benar bocah yang tidak tahu diuntung. Cari mati kau. Hanya segini kemampuanmu, tapi sok pahlawan kesiangan. Cepat pergi, kau bukan tandingannya. Tenang saja, Nona, meskipun nyawaku harus melayang, aku akan tetap melindungimu. Dasar sampah tidak tahu diri, karena kau sangat ingin menjadi pahlawan, maka aku akan mengabulkannya. Guru. Ternyata Master Xuan Yin, saya dari Sekte Kingsan, Zhao Wuji. Barusan saya hanya bertukar jurus dengan saudara muda ini. Tidak kusangkali Kingsan mendidik murid sepertimu. Benar-benar mencoreng nama baik sekte. Ilmu bela diri Master sangat hebat. Sekte Kingsan akan mengingat kejadian ini. Minumlah obat ini. Terima kasih senior sudah menolong. Siapa kau? Kenapa bisa ada di sini? Saya Li Yun, hanya kebetulan lewat tempat ini. Saya datang karena mendengar ada keributan. Guru, apa yang dikatakannya benar. Kalau dia tidak turun tangan tepat waktu untuk menghentikan Zhao Wuji, Ruyan saat ini pasti sudah. Ilmu bela dirimu biasa saja, tapi sifatmu jauh lebih baik daripada orang-orang sekte Kingsan. Ilmu junior memang belum seberapa, malah harus merepotkan senior untuk turun tangan. Saya sungguh malu. Ini adalah pil Ciyang, sangat ampuh untuk menyembuhkan luka dalam. Lukamu cukup parah, anggap saja ini sebagai balasan atas budimu. Senior, ini terlalu berharga. Junior sungguh tidak pantas menerimanya. Ambillah, mulai sekarang urusan kita impas. Jangan berani macam-macam terhadap muridku. Terima kasih senior atas obatnya. Sudah puas melihatnya. Dari sekte mana dia berasal, kau bahkan tidak tahu asal-usulnya. Tidak ada satupun pria baik di dunia ini. Hari ini, kalau kau tidak keras kepala pergi sendirian, bagaimana bisa kau berakhir dalam bahaya seperti ini? Baik, teguran guru memang benar. Apa kalian sudah dengar? Konferensi bela diri besok akan dipimpin langsung oleh Tuan Kota Li Hao. Kudengar semua sekte besar sudah berdatangan. Tentu saja, aku datang pagi-pagi buta dari jarak 100 mil, hanya demi menyaksikan acara besar ini. Kudengar sekte Kingsan, sekte Xiao Yao, dan sekte Huangxi, semuanya mengutus pesilat tangguh mereka. Ada juga pesilat kembar wanita dari perguruan Dongxi. Wah, pasti akan sangat meriah. Ini arak Nuer Hong kualitas terbaik. Lapor, Nyonya pemilik kota. Hari ini yang sudah tiba adalah Sekte Kingsan dan Sekte Huangxi. Berbagai pendekar hebat dari dunia persilatan. Sebagian besar sudah menginap di dalam kota. Berbagai kubu kekuatan telah berkumpul. Untuk konferensi Mingmu nanti, semua orang yang keluar masuk gerbang kota akan diperiksa dengan ketat. Aku merasa konferensi kali ini menyimpan bahaya yang tersembunyi. Raja Iblis Xiao Yao Wang sudah menghilang bertahun-tahun, tapi akhir-akhir ini jejaknya kembali muncul di dunia persilatan. Di konferensi kali ini, dia kemungkinan besar akan menampakkan diri. Perkataan Nyonya sangat benar.
Ilmu bela diri Xiao Yao Wang sangat sulit diukur. Dulu saat ayahmu, Master Dongxi, bertarung dengannya, hasilnya pun hanya seri. Aku sudah menyuruh pasukan rahasia untuk mengawasi setiap pergerakan. Kau tenang saja. Bibi. Kalau kau datang ke sini, kau ada di mana? Kota Nanyang ini begitu besar. Kemana aku harus mencarimu? Maaf. Ternyata kau. Nona ini. Ini aku, Xiao Tao. Waktu itu di luar kota saat kau dikejar oleh Gong Baiwan. Aku dan ibuku yang menyelamatkanmu. Kau lupa ya? Oh, Nona Xiao Tao. Sudah lama tidak berjumpa. Nona terlihat semakin cantik saja. Kau juga datang ke kota Nanyang. Syukurlah. Apa lukamu sudah sembuh? Ayo cepat. Menginaplah di rumahku. Ayah dan ibuku juga ada di sana. Jangan, tidak usah. Mana berani aku merepotkan kediaman pemilik kota. Aduh, jangan sungkan begitu. Ayahku paling suka berteman dengan para pendekar. Ayo, jalan. Kalau kau tidak mau ikut, ayahku pasti akan memarahiku karena tidak sopan. Tinggal di kediaman penguasa kota juga bagus. Jika Bibi masuk ke kota, aku bisa lebih cepat mengetahuinya. Ruyan, kenapa hari ini pikiranmu melayang kemana-mana? Murid. Apa kau masih memikirkan pemuda itu? Guru murid tidak berani. Kau diam saja di bawah panggung dan perhatikan baik-baik. Kau dengar tidak? Baik, guru. Kakak, ku dengar konferensi dunia persilatan besok akan sangat ramai. Para pendekar hebat dari berbagai penjuru akan datang. Kita benar-benar datang di saat yang tepat. Lihat-lihat saja sudah cukup. Jangan buat masalah. Guru sudah berpesan sebelum kita pergi. Kita kesini hanya untuk menambah wawasan. Aduh, kakak selalu saja begini. Siapa pendekar muda berbaju putih itu? Tampan sekali. Ketua, kami sudah mendapat informasi. Raja Xiao Yao baru-baru ini terlihat di luar kota Nanyang. Kemungkinan besar dia akan muncul di acara besok. Bagus. Aku sendiri yang akan menghadapinya besok. Selain itu, terus cari tahu keberadaan adik perempuanku. Para pendekar sekalian, aturan konferensi bela diri kota Nanyang hari ini sangat sederhana. Tidak memandang perguruan, tidak memandang senioritas. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir dan berdiri tegak di atas arena, dialah yang akan menjadi ketua aliansi dunia persilatan yang baru. Pertarungan ini hanya sebatas mengadu ilmu. Tidak boleh sampai mengambil nyawa lawan. Yang melanggar akan langsung ditangkap oleh pasukan penguasa kota. Bagus. Ilmu silat yang sangat hebat. Aku menyerah. Siapa lagi yang mau maju melawanku? Nona Liu, kenapa malah datang menyerahkan diri kemari? Zhao Wuji, sebelumnya aku memang lengah. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Zhao Wuji dari Sekte Kingsan, licik, tak tahu malu, dan rendahan. Hari ini, aku akan menuntut keadilan bagi seluruh wanita di dunia. Bagus. Lucu sekali, sekelompok semut rendahan pun berani berlagak hebat.
Siapa kau ini? Hanya seorang gadis kecil tapi berani mengaku sebagai ketua dunia persilatan. Enyahlah. Ruyan. Itu adalah tanda lahir adikku. Ketua, jangan lakukan. Ilmu bela diri Raja Xiao Yao sungguh tak tertandingi. Maju ke arena sekarang sama saja dengan mencari mati. Hari ini, aku sang raja berdiri tegak di sini. Siapa yang berani maju dan mengantar nyawanya? Posisi ketua dunia persilatan ini, siapa lagi yang pantas kalau bukan aku? Iblis tua, jangan terlalu sombong. Aku, Li Hao, yang akan menghadapimu lebih dulu. Penguasa kota Nanyang ternyata punya sedikit kemampuan. Sayang sekali, masih jauh dari kata cukup. Iblis tua, terimalah kematianmu. Hanya dengan kalian bertiga, kalian pikir bisa menghalangiku. Lelucon yang sangat konyol. Bibi. Bibi. Guoer pikir tidak akan pernah bisa bertemu Bibi lagi. Guoer. Akhirnya Bibi berhasil menemukanmu. Dia memanggilnya. Siapa wanita ini? Siapa kakak perempuan yang dia peluk itu? Guoer, kenapa kau jadi kurus begini? Apakah ada yang menindasmu? Tidak, tidak ada. Bibi, Guoer baik-baik saja. Guoer hanya sangat merindukan Bibi. Apakah lukamu sudah sembuh? Luka Bibi masih belum sembuh total. Tapi Bibi ingat, kalau Guoer sangat suka melihat keramaian, kukira kamu mungkin akan datang ke kota Nanyang ini. Jadi Bibi mencarimu sampai ke sini. Bibi memang semakin mengerti Guoer. Dari mana datangnya dua bocah yang tidak takut mati ini? Berani-beraninya kalian bermesraan di hadapanku. Menyingkir sana. Jangan mengganggu urusanku. Kakek tua ini benar-benar tidak masuk akal. Aku dan bibiku sudah belasan hari tidak bertemu. Memangnya kenapa kalau kami melepas rindu? Bocah si Alan, kamu bosan hidup ya? Hanya dengan satu pukulan, aku bisa mengirimmu ke akhirat. Kamu mau menakuti siapa? Asal kamu tahu ya, ilmu bela diri bibiku ini sangat hebat. 100 kali lipat lebih hebat darimu. Perkataan Guoer benar. Apapun yang dikatakan Guoer, begitulah adanya. Bagus, bagus, bagus. Benar-benar pasangan bocah yang tidak tahu diri. Hari ini, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama-sama. Bibi, ayo kita serang bersama. Ilmu bela diri macam apa ini? Rasakan pukulanku lagi. Penghinaan hari ini akan aku ingat baik-baik. Kita lihat saja nanti. Guoer, jangan dikejar lagi. Tenaga dalam Bibi sudah tidak cukup. Terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua. Jika bukan karena kalian berdua, dunia persilatan Nanyang hari ini pasti akan mengalami malapetaka besar. Paman penguasa kota terlalu sungkan. Aku hanya muak melihat kakek tua itu bersikap sombong. Kalian berdua telah berjasa besar kali ini. Silakan masuk ke kediamanku untuk berbincang. Aku sudah menyiapkan sedikit jamuan untuk menyambut kedatangan kalian berdua. Bibi, ada jamuan arak. Mau ikut tidak? Kalau Guoer pergi, Bibi juga ikut. Para pahlawan sekalian, di pertemuan dunia persilatan hari ini, untung saja pendekar muda Li dan Nona Hua bersedia turun tangan. Segelas arak ini untuk merayakan keselamatan dari bahaya. Bersulang untuk kalian berdua.
Pendekar muda Li, Nona Hua, berkat pertarungan hari ini, nama kalian berdua pasti akan terkenal di dunia persilatan. Ada satu hal yang saya kurang mengerti, dan ingin saya tanyakan pada kalian. Silakan bicara, Nyonya. Tadi di atas arena pertarungan, pendekar muda Li memanggil Nona Hua dengan sebutan Bibi, dan Nona Hua memanggil pendekar muda dengan sebutan Guoer. Saya perhatikan kalian berdua sebaya, tapi kenapa saling memanggil layaknya bibi dan keponakan? Sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Begini, Nyonya. Bibi adalah guru saya. Dan juga bibi saya. Saya sudah yatim piatu sejak kecil. Bibilah yang membesarkan saya. Oh, ternyata guru dan murid. Sekte Kabut Kuno sejak dulu ilmunya hanya diturunkan pada satu murid, dan sebagian besar muridnya adalah perempuan. Nona Hua masih sangat muda tapi sudah menerima murid untuk diwariskan ilmu. Sungguh luar biasa. Bukan karena luar biasa, itu karena tidak ada yang merawat Guoer. Kalau aku tidak menerimanya, Guoer pasti sudah mati kelaparan. Nona Hua sungguh baik hati dan berbudi luhur. Mari, saya bersulang sekali lagi untuk kalian berdua. Pendekar muda Li, Paman ada satu hal yang ingin dibicarakan. Entah apakah pendekar muda bersedia mendengarnya. Silakan bicara, Paman penguasa kota. Paman melihat pendekar muda, memiliki kepribadian yang luhur, serta ilmu silat yang hebat. Paman memiliki seorang putri bungsu, namanya Xiao Tao. Usianya baru 19 tahun. Paman berniat menjodohkan putri Paman ini, untuk menjadi istri pendekar muda. Bagaimana menurut pendekar muda? Tidak boleh. Apa maksud Nona Hua berkata begitu? Guoer tidak boleh menikahi putrimu. Kenapa? Karena Guoer adalah milik Bibi. Bibi akan menikah dengan Guoer. Bibi. Bibi bicara apa? Bibi yang membesarkan Guoer sejak kecil. Aku sudah berjanji untuk merawatmu seumur hidup. Makanya Bibi akan menikah dengan Guoer, agar bisa selamanya bersama Guoer. Memangnya ada yang salah dengan itu? Bibi soal pernikahan tidak dibicarakan seperti ini. Lalu harusnya bagaimana? Nanti setelah kita pulang, Guoer akan menjelaskannya pelan-pelan pada Bibi. Nona Hua benar-benar belak-belakan. Guru dan murid saling mencintai. Sungguh merusak moral. Sekte Kingsan kami tidak bisa membiarkan. Perbuatan tak tahu malu kalian ini. Urusan yang lalu belum kuberikan perhitungan. Sekarang kau malah berani cari masalah lagi. Bibi, apakah pukulanmu tadi terlalu keras? Bibi, kan sedang terluka. Tidak apa-apa. Orang seperti dia tidak pantas dikasihani. Lancang sekali kau, Nona Hua. Walaupun Wuji bersalah, bukan hakmu sebagai orang luar untuk memberinya pelajaran. Ketua Li, redakan amarahmu. Bibi tidak mengerti urusan duniawi. Kata-katanya telah menyinggung ketua. Maka dari itu, aku meminta maaf mewakili Bibi. Meminta maaf. Bocah bau kencur sepertimu. Apa pantas bicara denganku? Ketua Li, hari ini adalah perjamuan perayaan. Jangan sampai merusak suasana. Luka pendekar muda Zhao cukup parah. Sebaiknya ketua segera mengobatinya terlebih dahulu. Urusan ini bisa dibicarakan lagi di lain hari. Baiklah. Kejadian hari ini, Sekte Kingsan akan mengingatnya. Nona Hua, pendekar muda Li, kita pasti akan bertemu lagi. Bibi, sepertinya perseteruan kita sudah dimulai. Perseteruan itu apa? Benar-benar merepotkan. Jangan takut, Guoer kan punya Bibi. Tunggu sebentar. Ketua Li, tolong tahan langkah Anda. Ketua Li baru saja bilang, meskipun Zhao Wuji bersalah, bukan giliran orang luar untuk memberinya pelajaran. Kalau begitu, aku, Liu Ruyan, ingin bertanya, Zhao Wuji meracuniku dan berniat melecehkanku. Bagaimana seharusnya dia dihukum? Kau memfitnahku. Aku memfitnahmu. Hari itu, saat aku dalam perjalanan menuju kota Nanyang, kau berpura-pura ingin pergi bersama, lalu menaruh racun pelemas tulang di tehku. Setelah itu, kau berniat melakukan perbuatan kotor padaku. Jika saja pendekar muda Li tidak datang tepat waktu, kesucianku pasti sudah hancur di tanganmu. Kau. Wuji. Apa benar begitu? Guru, ini fitnah. Dia itu wanita dari Sekte Huangxi, terlahir sebagai penggoda. Siapa yang mau percaya padanya? Ketua Li. Murid dari aliran saya tidak pernah berbohong. Ruyan memiliki sifat yang keras dan jujur. Dia sama sekali bukan orang yang suka memfitnah. Lagi pula, saat saya tiba di sana, saya melihat dengan mata kepala sendiri, Zhao Wuji memukul pendekar muda Li hingga terluka parah.
Jika saya tidak bertindak tepat waktu, nyawa pendekar muda Li pasti sudah melayang. Pendekar muda Li mengabaikan keselamatannya sendiri, demi menyelamatkan murid saya, tapi malah dipukuli hingga luka parah oleh murid Sekte King Sanmu. Ketua Li, bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkan masalah ini? Hari itu, aku keluar mencari Guoer. Di tengah jalan, aku bertemu Zhao Wuji. Dia bilang ingin mengantarku mencari Guoer. Aku pun mempercayainya. Dia membujukku masuk ke hutan kecil dan berniat melecehkanku, meskipun aku terluka parah. Menghadapinya saja sudah sangat mudah. Kau omong kosong. Jelas-jelas itu kau. Nona, ini kesalahanku yang kurang tegas mendidiknya, sampai membiarkan bajingan ini mencoreng nama baik Sekte King San. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian berdua. Ketua Li, tidak perlu sampai seperti itu. Zhao Wuji, sebagai murid utama Sekte King San, kau malah bersikap tidak tahu diri, dan suka menindas yang lemah. Kau menghancurkan reputasi ratusan tahun Sekte King San. Hari ini, aku akan menghukummu sesuai aturan Sekte. Zhao Wuji, aku akan melumpuhkan seluruh ilmu bela dirimu dan mengusirmu dari sekte ini, mulai sekarang dan seterusnya. Kau tidak ada hubungannya lagi dengan sekte King San, enyahlah. Ketua Li benar-benar menjunjung tinggi keadilan. Sangat berwibawa, aku sungguh kagum. Aku gagal mendidik muridku. Aku benar-benar malu pada dunia persilatan. Mengenai kejadian hari ini, kuharap para pahlawan sekalian tidak menceritakannya keluar. Tolong sisakan sedikit harga diri untuk sekte King San kami. Bibi kenapa? Tidak apa-apa. Bibi cuma merasa sedikit tidak enak badan. Bibi, jangan menakut-nakuti Guoer. Bibi. Guoer, tenanglah. Bibi tidak akan mati. Bibi, tunggu di sini ya. Guoer akan cari orang untuk menyelamatkan Bibi sekarang. Paman penguasa kota, Nyonya. Kumohon, tolong selamatkan bibiku. Nona Hua kenapa? Bibi pingsan. Siang tadi dia menguras terlalu banyak tenaga dalam. Ditambah lagi, lukanya karena diserang diam-diam oleh Gongbawan belum sembuh. Sekarang tenaga dalamnya malah menyerang balik. Kumohon paman, tolong selamatkan dia. Nyonya, bagaimana keadaan bibiku? Pendekar muda Li, luka Nona Hua ini sangat aneh. Di dalam tubuhnya, ada dua tenaga dalam yang saling berbenturan. Aliran nadinya berbalik arah. Aliran ilmu silatku berbeda dengannya. Jika kupaksakan menyalurkan tenaga dalam, itu malah akan memperparah lukanya. Lalu, bagaimana ini? Pendekar muda, jangan panik. Mungkin ada satu orang yang bisa menyelamatkan Nona Hua. Siapa? Tolong beritahu saya, Nyonya. Ayahku, Hua Wukui. Orang-orang dunia persilatan memanggilnya Dongxi. Wawasan ayahku sangatlah luas. Mungkin dia tahu cara menyembuhkan Nona Hua. Kalau begitu, cepat panggil senior Dongxi kemari. Masalahnya justru di situ. Beberapa tahun ini, ayahku sangat sulit ditemui. Dia berkelana kemana-mana, dan tidak pernah meninggalkan jejak. Aku sudah 3 tahun tidak bertemu ayahku. Berkali-kali aku mengirim orang untuk mencarinya, tapi sosoknya tak kunjung terlihat. Bagaimanapun caranya, aku harus menemukan senior Dongxi. Besok aku akan mengirim lebih banyak orang, untuk mencari ayahku. Nona Hua, apa kau merasa sedikit lebih baik? Terima kasih banyak, Nyonya. Untuk saat ini, aku baik-baik saja. Nona tak perlu menyembunyikannya. Luka yang kau derita ini, bisa saya lihat dengan jelas. Sama sekali tidak ringan. Nona Hua, ada yang ingin saya sampaikan dari hati yang terdalam. Entah pantas atau tidak untuk diucapkan. Katakan saja, Nyonya. Perasaan Nona dan pendekar muda Li, bisa saya lihat dengan sangat jelas. Nona begitu tulus kepada pendekar muda Li. Namun, di dunia persilatan dataran tengah, sejak dulu romansa antara guru dan murid adalah sebuah pantangan besar. Orang-orang menganggapnya layaknya hubungan sedarah, dan tidak akan diterima oleh dunia persilatan. Mengapa?
Aku dan Guoer bersatu tanpa merugikan siapapun. Mengapa dunia tidak bisa menerima kami? Nona tidak memahami norma masyarakat, sehingga tidak tahu seberapa besar dampaknya. Seorang guru itu mendidik dan mewariskan ilmu. Kedudukannya sudah seperti orang tua sendiri. Cinta antara guru dan murid dianggap merusak susila. Jika Nona dan pendekar Mudali tetap bersikeras, masa depan kalian pasti akan penuh rintangan, dan mendapat cemoohan dari semua orang. Lagi pula, Nona sekarang sedang terluka parah. Nona sendiri pasti sangat menyadarinya. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Nona, pendekar Mudali, bagaimana dia bisa melanjutkan hidup? Jika Nona sungguh-sungguh mencintainya, Nona harus memikirkan masa depannya. Jika Nona rela melepaskannya, pendekar Mudali masih bisa mendapatkan jodoh yang baik, dan menjalani hidup yang damai. Namun jika Nona bersikeras tetap di sisinya, dia harus ikut menanggung semua hujatan di dunia persilatan ini, serta ikut menanggung penderitaan akibat lukamu. Pendekar muda, kondisi lukamu sebagian besar sudah stabil. Kekuatan kitab suci Taixuan di dalam tubuhmu sungguh unik. Sangat berbeda dengan tenaga dalam pada umumnya. Kau masih perlu beristirahat dengan tenang selama beberapa hari. Baru bisa sembuh total. Terima kasih banyak, Paman Penguasa Kota. Paman, aku pamit menjenguk Bibi dulu. Pergilah. Luka Nona Hua sangatlah parah. Tolong rawat dia baik-baik. Bibi, Guoer datang menemuimu. Bibi. Guoer datang mencarimu. Pendekar muda, lukamu belum sembuh. Wah, bukankah ini adik seperguruanku? Sudah selarut ini. Buru-buru sekali mau kemana? Di mana adik seperguruanku yang tersayang itu? Kenapa kau sendirian saja? Jangan-jangan kalian sedang bertengkar ya? Gong Baiwan, di mana bibiku? Bibimu itu. Aku justru sedang mencarinya untuk membuat perhitungan. Sayangnya dia lari begitu cepat. Tapi, karena sekarang aku bertemu denganmu, ini malah menghemat tenagaku. Tujuh. Bocah. Hari ini adalah hari kematianmu. Gong Baiwan, kau beraninya menindas yang lebih muda. Dasar iblis wanita, hari ini kau mencari gara-gara dengan orang yang salah. Kakak, untuk apa buang waktu bicara dengannya? Hajar saja dia dulu. Dua gadis kecil bau kencur. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku akan mengingat kejadian hari ini. Tunggu saja pembalasanku. Tuan muda, Anda tidak apa-apa. Luka Anda cukup parah, kemarilah. Telanlah pil pemulih ini. Namaku Li Yun. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Bolehkah aku tahu nama Nona berdua? Ying Suang. Namaku Ying Sue. Dia kakak perempuanku. Tuan muda, jalur meridian Anda rusak parah. Memaksakan tenaga dalam hanya akan memperparah luka dalam Anda. Luka ini bukan apa-apa. Aku harus segera pergi mencari bibiku. Kenapa kau keras kepala sekali sih? Jalur meridianmu sudah terluka. Masih saja memaksakan diri. Kami berdua mungkin bisa membantumu memulihkan jalur meridian yang rusak. Tapi Tuan muda harus percaya dan bekerja sama dengan kami.
Terima kasih banyak, Nona. Setelah aku berhasil menemukan bibiku, aku pasti tidak akan melupakan kebaikan kalian hari ini. Hua Wukwe. Lama tidak berjumpa, Raja Xiao Yao. Kudengar hari ini di kota Nanyang, kau berani menindas putri dan menantuku ya? Lalu kenapa? Putri dan menantumu itu tidak bisa mengalahkanku. Jadi mereka harus memintamu, mertuanya, untuk turun gunung. Karena kau berani menyentuh putri dan menantuku. Hari ini, aku akan membasmi hama dari dunia persilatan. Besar sekali omonganmu. Dulu, saat kita bertarung di puncak Gunung Hua, hasilnya hanya seimbang. Waktu itu karena aku masih menahan diri. Hua Wukwe. Jangan terlalu sombong. Ilmu silatmu ternyata sudah sehebat ini. Raja Xiao Yao, aku masih menganggapmu sebagai seorang maha guru. Hari ini aku tidak akan mengambil nyawamu. Tapi, jika kau berani menyentuh selai rambut saja dari putri dan menantuku lagi, aku pasti akan memenggal kepalamu, enyahlah. Bukankah ini Raja Xiao Yao? Bagaimana bisa kau berakhir mengenaskan begini? Gombawan, memangnya keadaanmu lebih baik? Sekarang bukankah kau juga seperti anjing buangan? Kalau bukan karena dua murid Dongsi yang ikut campur itu, aku pasti sudah mencabut nyawa bocah itu. Si tua bangka Dongsi itu, hari ini aku kalah di tangannya. Sepertinya kita berdua sekarang bernasib sama. Gombawan, aku punya sebuah usul. Apa kau tertarik mendengarnya? Katakanlah. Kita berdua bekerja sama, bersama merebut kekuasaan. Pertama, kita singkirkan Dongsi. Lalu, kita ratakan dunia persilatan dataran tengah. Dan membagi dunia ini bagaimana? Bekerja sama. Kau tidak takut aku menusukmu dari belakang? Gombawan, kalau aku takut kau tusuk dari belakang, aku tidak akan mengajakmu bekerja sama. Itu karena aku tahu. Musuhmu adalah musuhku juga. Guru, ini adalah Tuan Muda Li Yun. Angkat kepalamu. Pusatkan pikiran dan tenangkan dirimu. Jangan melawan. Ternyata benar, ini adalah fisik Tai Xuan. Sudah puluhan tahun aku tidak melihat bakat bela diri sehebat ini. Fisik Tai Xuan. Senior, apa maksud Anda? Tempat ini kurang aman untuk bicara. Ayo kita masuk ke dalam. Di puncak Gunung Kunlun ada ranjang giok es, yang terbentuk dari es abadi berumur 10.000 tahun. Itu bisa menyembuhkan luka dalam dan menstabilkan energi yang kacau. Jika kamu berlatih kitab suci Tai Xuan di ranjang itu, bukan hanya lukamu yang akan sembuh, kamu juga mungkin bisa membangkitkan fisik Tai Xuan. Senior, jangan khawatir, setelah aku menemukan bibi guru, kami akan pergi ke sana bersama. Suang Er, Sue Er, kalian berdua pergilah mengawalnya. Rawat luka Tuan Muda Li selama perjalanan. Baik, Guru. Tuan Muda Li, tunggu sebentar. Tentang hubunganmu dengan Hua Qian Yue, aku sudah tahu sedikit banyak. Metode kultivasi ganda dari kitab suci Tai Xuan membutuhkan ikatan batin yang kuat di antara kalian berdua, dan rasa cinta yang sangat dalam. Barulah kalian bisa mencapai tingkat kesempurnaan. Nasihat senior, akan Li Yun ingat baik-baik. Pergilah. Aku akan menunggu kabar baik dari kalian di sini. Kakak, sudah hentikan pandanganmu itu. Di hatinya cuma ada Nona Hua. Kamu bicara sembarangan apa sih? Aku cuma memikirkan tugas yang diberikan oleh guru. Apa yang kakak rasakan di dalam hati? Mana mungkin aku sebagai adikmu tidak tahu. Selama ini, kapan kakak pernah bersikap sebaik ini pada pria lain? Tapi Apa? Tapi mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan oleh langit. Jangan menyiksa dirimu sendiri, Kak. Bibi guru, kamu di mana? Guo Er datang mencarimu.
Guoer. Kamu sudah sadar? Tempat apa ini? Tempat ini bernama Lembah Misteri. Namaku Xuan Jizi. Aku sudah mengasingkan diri di lembah ini selama lebih dari 60 tahun. Anak bodoh. Kenapa kau malah meninggalkannya? Senior kenal dengan Guoer. Aku tidak mengenalnya. Tapi lukamu ini adalah luka akibat serangan balik dari kitab suci Taixuan. Kalian harus melakukan kultivasi ganda agar bisa pulih total. Karena kau meninggalkannya, lukamu hanya akan semakin parah. Senior, aku harus pergi mencari Guoer. Lukamu terlalu parah. Kau tidak boleh banyak bergerak. Beristirahatlah dulu di lembah ini selama beberapa hari. Tunggu sampai lukamu stabil. Baru kau boleh pergi. Tuan Muda Li, pelan-pelan. Lukamu belum sembuh. Berlari secepat ini. Apa kau sudah bosan hidup? Nona Yingsui, maafkan aku. Aku sangat cemas. Bibi sendirian di luar sana. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Tuan Muda, di depan ada jalan bercabang. Ke kiri arah Gunung Kunlun. Ke kanan arah wilayah barat. Mari kita beristirahat sebentar di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Tuan Muda Li ini, pikirannya hanya dipenuhi oleh kakak Hua. Kita sudah berjalan selama 3 hari. Tapi dia sama sekali belum makan dengan benar. Jangan banyak bicara. Minumlah air ini. Habiskan mangkuk ini. Terima kasih, senior. Kurasa, aku harus pergi mencari Guoer sekarang. Sekarang lukamu sudah stabil. Pergilah. Biarkan saja apa kata orang-orang di dunia persilatan itu. Keselamatan kalian berdua jauh lebih penting dari apapun. Bibi. Guoer. Bibi. Apa kau tahu Guoer hampir gila mencarimu? Guoer Bibi yang salah. Bibi tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Bibi kau harus berjanji pada Guoer. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, harus cerita pada Guoer. Jangan menanggungnya sendirian. Gugu berjanji padamu. Gugu. Bagaimana lukamu? Guoer, Gugu bertemu dengan seorang senior. Dia memberitahu Gugu, Gugu tidak boleh meninggalkanmu. Nyawa kita berdua sudah saling terikat. Senior Dongxi juga mengatakan hal yang sama pada Guoer. Makanya Gugu harus mencarimu. Kali ini, Gugu tidak akan pergi lagi. Gugu, Guoer juga tidak akan melepaskanmu lagi. Nona Hua, kami berdua mendapat perintah dari guru untuk mengawal Tuan Muda Li ke Gunung Kunlun. Karena Nona Hua sudah tiba di sini, kami berdua tentu akan ikut pergi bersama. Terima kasih, Nona berdua. Kak Hua, kakak jauh lebih cantik dari yang dibicarakan orang-orang. Pantas saja Tuan Muda Li terus memikirkanmu sepanjang hari. Sampai-sampai dia tidak mau makan dengan benar. Guoer, kau tidak makan dengan benar. Guoer terlalu cemas, jadi tidak nafsu makan. Mana boleh begitu. Tubuh Guoer kan memang sedang lemah. Kalau tidak makan, bagaimana lukanya bisa sembuh? Baik, Gugu. Tuan Muda Li, sepertinya kau akan kerepotan nanti. Kakak, lihatlah mereka berdua. Lihat, Kak Hua menggenggam tangan Tuan Muda Li. Telinga Tuan Muda Li sampai merah begitu. Mereka berdua terlihat sangat serasi. Ya, jangan banyak bicara. Kakak, ini pesan merpati dari guru. Gawat. Nona Ningsuang, ada apa? Kenapa terlihat panik? Tuan Muda Li, Nona Hua, guru kami mengirimkan surat darurat. Sekte Iblis Wilayah Barat telah bersekongkol dengan Raja Xiao Yao. Mereka sedang mengumpulkan pasukan besar dan berniat menyerang kota Nanyang. Situasinya sangat kritis. Guru memerintahkan kami berdua untuk segera kembali dan memberi bantuan. Sekte Iblis sedang menyerang. Guoer, kalau begitu kita. Di kota Nanyang ada paman penguasa kota dan Master Xuan Yin yang berjaga. Bibi tenang saja, Gunung Kunlun sudah ada di depan. Paling lama 10 hari kita sudah bisa pulang pergi. Kita harus pergi dan kembali secepatnya.
Perkataan Tuan Muda Li masuk akal. Gunung Kunlun sangatlah berbahaya. Kalian berdua harus berhati-hati. Kami berdua akan segera kembali ke Nanyang untuk membantu guru mempertahankan kota. Benar. Kita hajar dulu para iblis tua itu sampai babak belur. Kakak Hua, Tuan Muda Li, jaga diri kalian. Li Yun. Hua Qianyu. Langit memang adil. Akhirnya aku bisa bertemu kalian di sini. Zhao Wuji. Kau yang sudah kehilangan seluruh ilmu bela dirimu, masih berani datang ke sini. Ilmu bela diriku memang sudah hancur, tapi sekarang aku mengabdi pada majikan baru. Asalkan aku bisa menghancurkan kalian berdua, aku akan dianugerahi ilmu sakti. Li Yun, hari ini akan kubuat kau merasakan kehebatan dari jurus telapak darah iblisku. Sekarang aku memiliki kekuatan darah iblis. Meskipun kalian berdua bekerja sama, aku tidak takut sedikit pun. Guoer, mari kita hadapi bersama. Hari ini aku akan bertarung mati-matian dengan kalian. Kau benar-benar mencari mati, sehebat apapun ilmu bela dirimu. Jika hatimu busuk, pada akhirnya kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Li Yun, kau menang, aku menerima nasibku. Guoer, ayo kita bergegas melanjutkan perjalanan. Di kota Nanyang sana, sepertinya akan terjadi kekacauan besar. Bibi, ayo kita pergi. Bibi, kita sudah sampai. Ayo masuk. Dingin sekali. Hawa dingin di dalam gua ini, ternyata berkali-kali lipat lebih dingin dari luar. Inilah ranjang giok dingin. Kalau begitu, mari kita bergegas, Bibi. Tempat ini sangat tersembunyi. Kita akan berkultivasi bersama di sini. Jangan sampai pikiranmu teralihkan. Guoer, tempelkan telapak tanganmu dengan milikku. Biarkan energi kita saling mengalir. Kali ini, Bibi tidak akan meninggalkanmu lagi. Bibi, kali ini Guoer tidak akan goyah lagi. Guoer, tenangkan pikiranmu. Pusatkan energimu ke pusat tenaga. Bibi, Guoer merasa, energi di dalam tubuhku bergejolak hebat, deras seperti sungai yang mengalir ke lautan. Inikah tenaga dalamku? Ternyata aku memiliki tenaga dalam sekuat ini. Guoer, fisik Taixuan milikmu telah bangkit. Bibi, lukamu. Bibi juga sudah sembuh. Sumbatan energi di dada Bibi juga sudah hilang. Aliran nadiku sudah kembali lancar. Bibi, di kehidupan ini, hal yang paling membahagiakan bagiku adalah bisa bertemu denganmu. Bibi juga merasa begitu. Raja Xiaoyao itu sangat licik. Sepertinya kota Nanyang sedang dalam bahaya. Ayo kita ke sana. Li Hao. Sepertinya kota Nanyang ini akan segera berganti penguasa. Aku sang ketua sekte ingin lihat, apa mereka berani datang mengantar nyawa. Raja Xiaoyao. Kau benar-benar bosan hidup. Bentuk formasi.
Bibi, kabut ini aneh sekali. Kabut ini menyerap tenaga dalam kita. Saling memunggungi. Jangan panik. Biarpun harus mempertaruhkan nyawa ini, aku akan menyeret kalian mati bersamaku. Awas. Rencana yang kususun separuh hidupku berakhir sia-sia. Ambisimu berakhir sampai di sini. Semuanya sudah berakhir. Kota Nanyang berhasil diselamatkan. Ya begitulah takdir dunia ini. Yang lama terpecah pasti akan bersatu. Dan yang lama bersatu pasti akan berpisah. Lalu, kita mau pergi kemana setelah ini? Mari kita kembali ke Sekte Guhu. Baiklah, ayo kita pulang.